Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nanda Sulastri, jurusan Sistem Informasi 2020, NPM 200820101223. Perkenalkan, nama saya Dita Husira Devi, NPM 143. Perkenalkan, nama saya Queen Anjardiani Gata, NPM 20082010101333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Tarmizi Harahap, NPM 200820101042. Mulai sekarang, pertanyaannya apa? Mau basa-basi dulu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kakak mengatasi jika deadline tugas dengan jadwal kegiatan organisasi bersamaan? Kalau aku sih tugas pasti itu selalu tepat waktu sih. Jadi nggak ada alasan buat menunda, terus nggak ganggu juga kok sama itu. Nggak ada sih, pokoknya kerjakan dulu tugasmu apa yang paling penting gitu. Soalnya Kominfo ini juga tugasnya nggak banyak, cuma ya selalu update. Gitu. Pertanyaan kedua, adakah tips untuk memperluas relasi? Dengan cara ikut organisasi, kepanitiaan itu juga menambah relasi kan ya. Terus UKM juga kalian wajib ikut. Mumpung kan juga online gini kan gampang ya, nggak usah pokoknya ikut gitu aja lah, pokoknya nanti dapat sertifikat kan ya. Nah itu kan nambah relasi, terus dapat banyak teman kan juga. Itu sih, ikut organisasi, pasti ikut toh. Enak-enak. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apakah yang akan kakak lakukan jika sudah merasa lelah dengan kehidupan kampus? Jangan dong, jangan lelah. Kalau bisa ya dibuat happy aja, garap tugas itu jangan sampai stres gitu. Pinter-pinter manajemen waktu sih. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Lihat drama Korea, nugas ya nugas gitu. Ada waktunya sendiri-sendiri, jangan waktunya lihat drama Korea dibuat tugas. Nanti stres, ada kepikiran loh, ini update terbaru nggak lihat, nanti kena spoiler. Terus tugasnya lo nggak selesai ya apa karena lihat drama Korea, nggak mungkin kan ya. Nah, harus pinter-pinter bagi waktu. Itu sih, pentingin dulu yang lebih penting itu apa. Pertanyaan pertama, saat jadi mahasiswa baru, bagaimana cara kakak beradaptasi dengan lingkungan kampus? Kan lingkungan kampus berbeda sama dengan lingkungan sekolah. Caranya sih ya, kalian itu harus berani ngomong gitu loh ya, sama temen, berani kenalan gitu, aktif di grup, jangan diem aja. Beneran loh Ra ini. Jangan diem terus, nanti kalian tuh tertinggal. Nanti info-info kan dari teman-teman juga. Teman-teman kan bisa dari cuttingnya juga. Terus kalian berusaha kenalan gitu sama cuttingnya. Nanti dapat info tentang matkul yang sudah dipelajarinya kan enak. Sebenarnya hampir mirip sih sama sekolah. Cuma ini disuruh lebih mandiri lagi. Ya bisa-bisa. Ya sering tanya sama cutting sih, nanti ini gimana menghadapi dosen ini gimana gitu, terus tugasnya ini gimana, nanti jadi kalian tuh bisa lebih cepat tahu gitu daripada yang lainnya gitu. Yang kedua ya, Kak. Ya, Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam kehidupan perkuliahan? tantangan terbesar sih ya itu sih, apa-apa harus mandiri, terus disuruh tugasnya itu tambah berat gitu ya, disuruh wawancara itu sama orang yang eh keren gitu loh, kan susah ya carinya itu gimana, terus ngomongnya gimana, harus pinter-pinter ngomong, terus harus pinter juga cara itu tata krama ke dosen. Sumpah itu juga mau nulis, ngomong dosen ya mikirnya berapa jam baru dikirim. Ya disuruh mandiri itu sih.
banyak presentasi juga. Aduh, harus bisa public speaking. Nah, harus ikut organisasi biar belajar public speaking karena aku kan orangnya juga dieman sih. Introvert. Sebenarnya introvert ya enggak sih. Pokoknya pemalu gitu. Aku loh sama nggak akraban gitu sama orang, nggak bisa akraban, nggak mudah akraban. Terus public speakingku juga acak-acakan, aku harus tetap belajar. Nah, maka dari itu aku nyoba ikut organisasi biar tambah bisa public speakingnya. Kan kebanyakan kuliah ini kan presentasinya itu levelnya lebih tinggi daripada SMA. SMA kan cuma baca gitu ya, ini kamu harus mendalami benar-benar materinya yang kamu presentasikan gitu. Pertanyaan ketiga ya, Kak. Setelah lulus kuliah, apa rencana Kakak ke depannya? Aku sih ya pengennya kerja, tapi kayaknya aku mau daftar PNS juga. Soalnya menjamin gitu loh ya. Gajinya kan ya juga lumayan. Nah, kalau bikin perusahaan sendiri ya pengen juga buat sambilan gitu. Kalau kuliah S2 kayaknya masih belum kepikiran. Cuma kayaknya mau daftar PNS dulu. Mau tanya ya Kak, kuliah kan Iya. udah satu ya Kak, tugasnya banyak banget. Terus apa sih alasan Kakak buat gabung organisasi kayak Hima gitu? Dan apa sih alasan Kakak gabung ke divisi Kominfo? Aku soalnya itu anaknya tuh nggak bagus public speakingnya, terus kebanyakan tuh diem, punya teman cuma dikit karena susah beradaptasi juga. Karena gitu makanya aku harus mulai ikut organisasi biar banyak pengalaman, biar public speakingku juga semakin bagus. Terus kan banyak teman juga akhirnya. Alasannya juga aku organisasi dari SMP sampai SMA nggak pernah ikut, dan ini kesempatan terakhir aku ikut untuk organisasi. Organisasi kan juga nanti buat rekam jejak kita kalau di CV kan ya, kalau pernah ikut organisasi. Nah, penting juga makanya aku ikut. Terus kenapa aku milih Kominfo? Karena aku itu suka banget dengan editing, apapun editing. Sampai aku bikin filter Instagram juga. Terus aku bikin YouTube juga buat ningkatin skillku public speaking. Soalnya editing tuh kayak seru gitu loh. Hal-hal baru, terus bikin-bikin desain, terus dimintain temen desain juga sering. Dan itu aku SMK-nya itu ya SMK aku itu bukan SMA. SMK aku itu jurusannya multimedia desain kan, makanya lanjut aja deh dia itu organisasi. Aku juga milih departemen lain, aku bingung apa, Kominfo aja gitu. Nah, keterimanya di Kominfo akhirnya. BTW Kominfo ini yang daftar juga banyak dulu. Ceweknya cuma yang diterima cuma satu, sayangnya. Yang kedua ya Kak, biasanya kan ada istilah mahasiswa yang aktif di organisasi itu identik dengan mahasiswa abadi. Bagaimana sih pendapat Kakak tentang hal itu? Itu tergantung kamunya sendiri sih, kalau suka di kampus terus ya abadi, kalau enggak ya nang lulus gitu. Tujuanmu apa dulu? Kalau tujuanmu yang cepet lulus buat cari uang ya pasti cepet lulusnya. Kalau kamu suka di kampus ya udah terserah kamu. Banyak kok anak hima yang itu lulusnya tepat waktu malahan. Bisa-bisa. Yang ketiga, Kakak kan aktif nih ya di organisasi Himasivo. Ada nggak sih Kak tips belajar agar tetap dapat nilai yang bagus tapi juga aktif di organisasi? Dekat-dekat tau sama dosen rek, sumpah. Kalian kalau jadi komting otomatis nilaimu A. Soalnya dekat sama dosen. Terus ya sering aktif, kalau ada tanya jawab itu sering ikut gitu loh, harus tanya gitu. Terus apalagi ya, pokoknya sering jawab, apa jadi volunteer kalau
dosennya tanya, kamu yang jawab gitu. Gitu-gitu sih, nanti otomatis nilaimu bagus. Kalau kamu nggak aktif, nilaimu meski bagus itu kayaknya dapat biasa, amin gitu. Di sini malah meninggikan kayak apa sih, keaktifan gitu sih. Kalian tuh harus aktif-aktif banget sih. Ada yang ngulang karena nilainya kurang memuaskan. Ngulang itu nggak mesti nilainya harus jelek C, enggak, meski nilaimu amin, kamu bisa ngulang kalau kamu pengen nilaimu sempurna A. Jadi ya tergantung kamu sih mau aktif tak enggak gitu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi jika ada seseorang di dalam organisasi yang hanya menumpang namanya? Maksudnya dia nggak kerja gitu, dia cuma numpang nama. Ya gimana ya? Harusnya sih dia malu ya kalau kayak gitu ya, malu sendiri. Tergantung kadepnya sih, ketua departemennya sih, gimana dia cara didiknya. Kalau numpang nama jangan ditiru, Rek, jelek itu. Terus menurutku ya terserah dia ya, apalagi susah kan ya diaturnya. Sifatnya orang kan beda-beda juga. Pokoknya kita harus bisa gitu loh nyelesain tugasnya. Pertanyaan yang kedua, apakah organisasi harus diikuti oleh setiap individu? Tergantung kalian sih ya. Kalau kalian SMA, SMP-nya aktif organisasi, kalau nggak ikut di mahasiswa ini nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak ikut sama sekali tuh janganlah, Rek. Kamu nanti CV-mu kosong melompong ya, cuma modal IPK doang. Apalagi kalau, tapi setidaknya kalau kalian nggak ikut organisasi, tapi kalian ikut volunteer atau apalah ya, kerjanya banyak, apa jenenge, magang-magang gitu, nggak apa-apa kan, udah masuk di CV-mu kan ya. Ini kan organisasi buat kedepannya sih. Kamu nanti biar CV-mu nggak melompong nilai sama apa, riwayat hidupnya isinya apa kalau nggak ada organisasi, ya kan? Pertanyaan terakhir, Kak. Bagaimana cara agar menjaga suatu hubungan antara anggota organisasi? Oh, sering cangkruk, sering kumpul-kumpul, Rek. Tapi biasanya cowok-cowok sih yang kayak gitu. Ceweknya juga biasanya banyak kok kumpul-kumpul di kafe, main Among Us, terus gosip di chat. Banyak cewek itu kan macem-macem ya. Kalau cowok maling ya cangkruk. Tapi setidaknya semuanya bareng-bareng terus sih. Sering kumpul-kumpul sih ya. Apalagi waktu kuliah di sekre, kumpulnya ngobrolin tugas. Ya dengan cara ngobrolin tugas sama cutting juga itu kan saling menjaga komunikasi ya, kayak gitu ya. Terima kasih, Kak. Ya. Sepertinya sudah, Kak. Sudah, Kak, sudah. Udah, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Ya udah ya, aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga, Kak.